warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fazila, NIM 2021610034. Di sini saya akan melakukan komunikasi efektif interpersonal antara perawat dan tenaga medis lainnya. Selamat menyaksikan. Permisi, Assalamualaikum. Selamat siang, Bu. Siang, Sus. Apa benar ini dengan Ibu Adriana? Benar, Sus. Perkenalkan, Bu, kami dari tenaga medis. Saya di sini nama Nur Fazila sebagai perawat, dan di sini ada dokter, farmasi, dan ahli gizi. Ya, Sus. Saya sudah memeriksa hasil riwayat penyakit Ibu. Ibu mengalami usus buntu ya, Bu? Ya, Sus. Baik, Bu, saya akan lihat validasi dulu. Permisi, Bu, bisa lihat tangannya sebentar? Oh iya, deh, Ibu Adriana. Sebelumnya saya minta waktu Ibu 10-15 menit untuk menyampaikan terkait penyakit Ibu. Di sini privasi Ibu sudah terjaga. Saya akan menutup koordinat sebentar ya, Bu, untuk saya sedikit menjelaskan terkait penyakit Ibu. Ibu mengalami usus buntu, nanti selebihnya akan disampaikan dokter terkait masalahnya dan cara pencegahannya, penyebabnya ya, Bu. Ya, Sus. Selanjutnya saya persilakan sama dokternya untuk menyampaikan. Oke, selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya Dokter Kurnia Putri Mulandari. Nah, sebelumnya sudah disampaikan oleh perawat, Ibu terkena usus buntu. Jadi di sini saya akan menyampaikan pengertian dari usus buntu, penyebabnya, dan larang-larangan yang harus dihindari saat mengalami usus buntu, Bu ya. Oke, jadi penyakit usus buntu adalah peradangan pada usus buntu atau appendix, yaitu organ berbentuk kantong berukuran 5-10 cm yang tersambung ke usus besar. Kondisi ini umumnya ditandai dengan nyeri di perut bagian kanan bawah. Jadi Ibu kalau mengalami usus buntu, gejala salah satunya itu merasa sakit pada perut bagian kanan bawah tubuh. Ada beberapa faktor yang diduga dapat menyebabkan Ibu mengalami radang usus buntu. Salah satunya hambatan di pintu rongga usus buntu akibat penumpukan fases atau tinja yang mengeras. Selanjutnya, penebalan atau pembengkakan jaringan dinding usus buntu karena infeksi di saluran pencernaan atau bagian tubuh lainnya. Penyumbatan rongga usus buntu akibat pertumbuhan parasit di pencernaan, misalnya infeksi cacing kremi atau askariasis. Selanjutnya, kondisi medis tertentu seperti tumor pada perut di CAC. Selanjutnya, cedera di perut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait diagnosis penyakit usus buntu, Bu. Untuk memastikan diagnosis, saya akan melakukan sejumlah pemeriksaan penunjang pada Ibu, yaitu yang pertama tes darah, yang kedua tes urin, selanjutnya USG perut, selanjutnya pemindaian dengan CT scan atau MRI, selanjutnya pemeriksaan panggul, tes kehamilan, foto ronsen dada. Jadi di sini ada pencegahan penyakit usus buntu, Bu. Ada beberapa upaya yang harus dilakukan untuk menghindari resiko terjadinya usus buntu, yaitu meningkatkan asupan makanan yang sumber serat. Selanjutnya minum air putih dengan jumlah yang cukup, mengonsumsi makanan yang mengandung probiotik, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Mungkin hanya itu. Untuk obat-obatannya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan saya Mariana dari farmasi. Nah, di sini saya akan menganjurkan tentang obat-obat apa saja yang harus Ibu konsumsi. Itu obatannya itu seperti antibiotik, itu melalui infus untuk mengobati infeksi yang mengakibatkan radang usus buntu. Yang kedua itu Ibu bisa melakukan operasi pengobatan utama penyakit usus buntu.
dilakukan itu untuk mengangkat usus buntu atau appendektomi. Nah, sekian dari saya, Ibu. Selanjutnya saya alihkan kepada ahli gizi. Baik, selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya Monica Densiana sebagai ahli gizi. Di sini saya akan memberitahukan makanan-makanan apa saja yang harus dikonsumsi dan yang harus dihindari. Makanan yang harus dikonsumsi itu buah-buahan yang tidak mengandung gas, dada ayam tanpa kulit, buah dan minyak zaitun, sayur, fermentasi atau kimchi. Nah, ada juga makanan-makanan yang harus dihindari. Yang pertama itu makanan pedas, yang kedua makanan rendah serat, yang ketiga makanan mengandung garam, yang keempat itu makanan yang tidak hancur dikunyah, dan yang kelima makanan yang tidak diolah dengan baik. Sekian dari saya kembalikan kepada perawat. Jadi baik Bu, tadi sudah disampaikan sama masing-masing rekan saya, mulai dari dokter tadi sudah menyampaikan cara pencegahannya, cara pengobatannya juga, dan menjelaskan sedikit terkait penyakit Ibu. Terus sama farmasinya juga tadi sudah menyampaikan pengobatannya, obat-obatannya Ibu harus melakukan infus atau melakukan operasi untuk penindakan lanjutannya. Dan ada juga dari tadi ahli gizi terkait informasi makanan apa saja yang Ibu makan dan makanan apa saja yang tidak bisa dikonsumsi saat Ibu mengalami usus buntu. Seperti itu Bu, mungkin itu saja penyampaian dari kami. Semoga Ibu cepat sembuh. Kami mau balik ke ruangan dulu. Jika Ibu masih memerlukan kami, silakan hubungi kami atau meminta keluarga Ibu untuk memanggil kami di ruang keperawatan. Kami pamit dulu Bu, terima kasih. Selamat siang Bu. Siap. Mungkin itu saja video dari saya terkait komunikasi efektif interpersonal antara perawat dan tenaga medis lainnya. Semoga bermanfaat. Saya minta maaf bila masih banyak kurangnya. Terima kasih banyak.